administrator daripada pendidikan, tetapi Hmm. sebuah co-kreator, sebuah Hmm. mitra yang bersama dengan murid-muridnya menerjemahkan informasi dan ikut berkontribusi dalam berkreasi dalam kurikulum tersebut. Jadinya bebasan atau kemerdekaan guru dalam menginterpretasi kurikulum itu luar biasa pentingnya. Luar biasa. Sekarang udah jadi merdeka banget nih ya. Dan Bebas yang banget mereka. belum, ini lagi bertahap. Kita nggak bisa melakukan Oke. semua perubahan ini dalam waktu berapa bulan, apalagi Hmm. dalam masa pandemi. Tapi yang sorry aku potong, tapi kayak berartinya dengan pembicaraan ini aku mulai ngerasain bahwa nanti sistem performance appraisal atau pengukuran kinerja mereka juga pastinya akan berubah ya, Mas Menteri ya, dengan model seperti ini. Dan tentunya pasti pengukuran kinerja yang berubah akan mengubah juga behavior mereka gitu ya. Diharapkan untuk bisa mengubah cara mereka mengerjakan pekerjaannya gitu di kemudian hari. Iya, secara otomatis harus bergerak arah bagaimana kita cara mengevaluasi guru itu harus bergerak dari yang tadinya oh dia sudah masuk apa tidak absen, lalu dia telah mengerjakan RPP apa tidak, lalu dia telah melakukan berbagai macam pelatihan apa tidak gitu. Udah jadi kayak Tadinya sifatnya seperti lebih itu kan. administratif, benar. Hmm. Dan ada poin-poin sistemnya. Harus lebih berubah menjadi kita mengukur pertama kemampuan dia. Kemampuan Hmm. dia. Dan itu harus diukur juga dengan manusia lain. Nggak bisa cuma dengan tes. Makanya guru penggerak perannya luar biasa pentingnya dalam proses Hmm. evaluasi guru. Hanya manusia. Dian, bayangin kalau Dian orang mengevaluasi Dian itu level actingnya itu dites berdasarkan tes tertulis. Dian Hmm. terima nggak itu? Enggak sih. Karena kita tuh manusia, kita hidup. Jadi hasil kerjanya juga sesuatu yang hidup dan nggak bisa Betul. direpresentasi hanya dengan angka gitu loh. Nggak bisa dijudge hanya dengan angka gitu. Tapi kalau Lukman Sardi atau Christine Hakim datang dan mengevaluasi performance-nya Dian, Dian akan Ya karena terima dia nggak ngerti, sebagai terima, suatu terima kan? terima. Oke, sama aja kayak guru. Jadi kalau kita mau mengevaluasi kinerja guru, kita harus mencari guru-guru penggerak yang kita tahu punya kompetensi lebih tinggi untuk Pertanyaan bisa saya, ya. berapa banyak sih presentasi guru penggerak yang ada di guru-guru yang ada di Nusantara ini? Seberapa besar representasi mereka di antara guru kebanyakan? Kita belum tahu. Kita sedang cari itu sekarang. Jadi sekarang dengan asesmen guru penggerak kita sedang mencari sebanyak mungkin guru penggerak yang sudah mengerti dasar daripada pola pikir sebagai guru. Belum tentu dia Oke. guru yang hebat, belum tentu. Tapi dia sudah punya pola pikir yang siap untuk bisa belajar menjadi guru yang hebat. Hmm. Itu namanya Oke. guru penggerak. Dia punya jiwa kepemimpinan gitu. Hmm. Yang bisa memotivasi guru lain tentunya. Oke, aku akan pindah sedikit nih. Tadi ada beberapa komen yang tetap bolak-balik nanya tentang kesejahteraannya guru honorer, kesejahteraan guru honorer. Mind you, teman-teman yang menonton, mungkin kalau bisa kita lihat bersama bahwa dengan adanya Mas Nadiem, sekarang ada program baru, ada kebijakan baru di mana dana BOS sekarang sudah bisa digunakan sampai 50% untuk bisa membiayai biaya guru honorer, sementara sebelumnya 15%. Betul nggak Bukan. begitu nih Mas Nadiem? Gimana nih? Boleh dijelaskan langsung nggak? Sekarang di masa BOS udah nggak ada 50% lagi, udah fully bebas kepala sekolah. Kalau dia mau Fully gunakan bebas. itu fully bebas. Ya, udah nggak Untuk ada bayar lagi pulsa juga bisa ya sekarang ya? limitasi buat guru honorer yang sedang terpukul ekonomi. Silakan, itu diskresinya kepala Hmm. sekolah. Jadi di masa Hmm. krisis ini langsung kita buang sekat-sekat tadi. Karena kita tahu ini kondisi krisis gitu. Jadi itu yang kita lakukan untuk guru honorer. Dan kedepannya ini sedang kita perjuangkan, kan sudah pulsa sekarang untuk guru dan lain sudah kita perjuangkan. Sekarang kita akan perjuangkan lagi, kita pastikan bahwa guru honorer di masa krisis ini juga bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti bansos-bansos lainnya. Itu yang sedang kita coba bantu, itu kesejahteraan. Tapi kan masalah struktural guru honorer ini yang menjadi suatu masalah sangat besar ini sudah bertahun-tahun berakumulasi di mana jadi Dian saya jelasin sedikit Boleh. esensinya seperti ini. Karena begitu banyaknya murid yang harus diajarkan, tetapi tidak semua guru-guru itu bisa lulus tes untuk menjadi guru PNS ya karena berbagai macam alasan. Ujung-ujungnya daerah-daerah dan semua kepala sekolah itu terpaksa
mengangkat berbagai macam guru honorer untuk menutupi kebutuhan anak-anaknya. Ini yang terjadi di lapangan. Dengan kualitas yang belum terbukti. Jadi kita belum tahu ada guru-guru honorer yang sangat baik, ada guru-guru honorer yang kurang baik dan kurang kompeten. Itu pasti variasinya juga tersebar. Jadinya ini terjadi selama berpuluh-puluh tahun, di mana semakin banyak guru honorer yang bahkan sudah berpuluhan tahun mengajar, tapi mereka tidak dibayar suatu gaji yang layak, gitu. Jadinya ke depannya ini makanya ada isu guru honorer ini terjadi, karena mereka sebenarnya harusnya tidak diangkat, tapi karena kebutuhan harus ada guru yang mengajar dan membantu kepala sekolah itu dalam melaksanakan pembelajaran. Jadi ini bukan suatu isu yang mudah dan bukan suatu simple yang sederhana. Karena bayangkan, kita ada dua isu yang terpisah. Kita harus di satu sisi memastikan bahwa ada minimum kualitas atau kompetensi untuk bisa kita sebut ini guru yang layak mendapat guru gaji yang layak, gitu. Di satu sisi lain ada banyak sekali guru-guru yang memang mereka sudah berdedikasi kepada anak-anak dan kompetensinya lumayan, dan beberapa juga ada yang baik dan bekerja lebih keras kadang-kadang, dan mereka tidak mendapat kesempatan untuk menjadi guru dengan gaji yang layak. Jadinya tantangannya Kemendikbud dan juga Pan-RB, karena ini lintas kementerian, harus ke RB, Keuangan, Mendikbud, dan kita harus mencari jalan di mana anak-anak tidak dikorbankan dan guru honorer tidak dikorbankan. Ini harus menjadi suatu balance di antara, di mana guru-guru honorer yang memang layak dengan suatu kompetensi level tertentu punya kesempatan yang fair untuk bisa menjadi guru atau PNS yang mendapat gaji yang layak. Nah, ini adalah suatu tantangan yang sedang kita pikir sudah 6 bulan coba rumuskan bagaimana, dan insya Allah tahun depan akan kita temukan titik terangnya bagaimana prosesnya untuk menjaga, pastikan anak-anak juga mendapat guru yang kompeten, tapi juga guru honorer yang layak mendapatkan penghasilan yang baik itu mendapatkan. Itu bagaimana caranya gitu. Ditunggu episode berikutnya. Oke, teman-teman, ini udah banyak yang komen. Bentar lagi, ini udah azan maghrib, jadi mungkin banyak yang minta. Ini kita masih punya beberapa menit lagi. Aku akan minta pertanyaan, beberapa pertanyaan berkaitan dengan PSBB dan COVID-19. Banyak yang nanya. Jadi kapan sih sebenarnya sekolah itu buka, Mas Menteri? Kira-kira kalau dari Mas Menteri sendiri penjelasannya seperti apa? Dengan adanya PSBB jilid 2 dan COVID-19 yang juga tidak kunjung turun angkanya. Iya, itu pertanyaan yang saya dengan sangat sedih harus menjawab. Saya tidak tahu jawaban itu. Karena kalau saya bisa menanyakan COVID-19, kapan Anda akan pergi dari sini, ya tentunya saya akan tahu jawabannya. Tapi saya tidak tahu jawaban itu. Gitu. Saya tidak tahu rate kapan kita bisa, ya insya Allah dengan semua inovasi di bidang vaksin yang sudah terjadi, ini mungkin kita bisa mengakselerasi eradikasi daripada musuh yang invisible ini. Tetapi saya nggak punya jawaban karena saya tidak tahu apa arah daripada virus tersebut di Indonesia. Saya tidak tahu level keparahan, dan tentunya yang menentukan apakah zona itu merah, kuning, hijau itu semua ada di Satgas COVID kita. Kemendikbud menentukan aturan mainnya berdasarkan evaluasi yang dilakukan Satgas COVID nasional gitu. Jadinya mohon maaf, tapi untuk saya bisa menjawab secara definitif kapan akan kembali sekolah, sulit sekali.